Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Novia Yuparastini, NIM D1A021577 dari kelas Hukum Pertanahan H1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan isi dari materi hukum pertanahan yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Pertama-tama dari pengertiannya, tanah, permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas kali. Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu seperti pasir, cadas, napal, dan sebagainya. Hukum tanah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan akan tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, yang beraspek publik dan perdata yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat yang disusun secara sistematik sehingga menjadi satu kesatuan yang merupakan status sistem. Dan lanjut ke ruang lingkupnya. Ruang lingkup mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam artian permukaan bumi yaitu tanah. Dalam hukum pertanahan nasional dikenal beberapa jenis hak penguasaan atas tanah yang secara hierarki adalah sebagai berikut ini. Saya akan jelaskan. Pertama ada hak bangsa Indonesia, pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UU PA. Dan yang kedua ada hak menguasai dari negara, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 pasal 2 ayat 1 UU PA. Yang ketiga ada hak ulayat masyarakat hukum adat, pasal 18B ayat 2 UUD 45 pasal 3 UU PA. Dan yang keempat ada hak-hak individual atau perseorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah wakaf dan hak-hak jaminan atas tanah. Dan yang terakhir di sini ada dasar hukumnya, yaitu pertama ada hukum tertulis pasal 33 ayat 3 UUD 45 ada, dan yang kedua UU PA, yang ketiga peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU PA. Kedua, hukum tidak tertulis. Yang pertama ada norma-norma hukum adat yang sudah disaner, dan yang kedua hukum kebiasaan baru yang bukan hukum adat, dan hukum kebiasaan baru lainnya seperti jurisprudensi. Sekian dari saya, terima kasih.